Halo adik-adik inovator di Ruang Akademi semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang slingshot yang sudah kamu bikin semuanya di rumah. Sudah jadi semua belum slingshotnya? Kalau belum, pastiin kamu nonton lagi ya video tutorialnya. Atau kalau ada kesulitan, kamu bisa hubungi dulu tim Dironya sebelum kamu menonton video pembelajaran ini supaya nantinya lebih mengerti. Kalau kita lihat slingshot yang kamu sudah bikin, itu mirip banget dengan apa sih? Mirip banget ya sama yang namanya ketapel. Dulu malahan slingshot ini bukan hanya digunakan untuk melempar batu saja, tapi juga untuk melempar panah. Dan dulu pada saat zaman perang, slingshot itu merupakan alat yang sangat berbahaya bagi musuh dan sangat efektif untuk digunakan untuk melempar bukan hanya batu tapi juga bom atau batu yang sudah dibakar untuk menghancurkan alat-alat yang keras atau bangunan-bangunan yang keras. Seperti yang sudah kalian ketahui dan sudah buat semua, slingshot yang ada di tangannya kalian itu menggunakan 3 komponen utama dalam bekerja. Yang pertama adalah gagangnya yang terdiri 2 kanan kiri beserta alas bawahnya untuk menjaga kekuatannya. Lalu dia memiliki karet, 3 karet untuk menjaga hubungan dengan alas tumpuan sebagai tempat pelontar barang atau kertas atau pom-pom atau apa saja yang ingin dilemparkan, seperti ini. Nah, jadi cara kerja dari slingshot ini bagaimana sih? Tentunya semua kalian sudah tahu ya. Yang pertama, kita punya gagang. Ini adalah tumpuan dari si slingshotnya. Lalu dia punya karet yang menghubungkan. Ini kita ambil tampak samping ya. Jadi di sini akan ada alas tumpuannya, akan ada pelontarnya, dan ini adalah karetnya. Maka jika kita menarik karet, menjadi alas tumpuannya pindah ke situ, lalu kita isi dia sesuatu di sini, maka jika dia terlempar balik ke depan, karetnya balik lagi ke depan, maka si lontarannya itu akan terbang menuju titik B dari titik A. Kalau kita namakan di sini A, di sini B, di sini misalnya titik C. Jadi, begitu karet atau begitu alas tumpuan ini kita tarik ke titik A, ditarik dia ke dalam titik A, maka jika kita lepas, balik lagi si alas tumpuan, si pelontar itu kembali lagi ke titik C, tapi apapun yang diisi di dalam ini itu akan terbang menuju suatu titik yang kita namakan titik B. Berapa jarak dari titik B ini akan sangat tergantung sekali oleh seberapa jauh titik A ini ditarik dari titik C. Kalau cukup jauh, maka B-nya akan juga makin jauh. Kalau tidak terlalu jauh, maka juga B-nya juga semakin dekat dengan awal mula slingshot berada. Jadi kalau misalnya pelan, hanya seperti itu saja. Berbeda kalau misalnya kita tarik secara keras. Berbeda kalau kita tarik secara keras. Nah, dari peristiwa yang tadi kita gambarkan, slingshot itu bisa disimpulkan bahwa dia bekerja dengan cara merubah energi yang ada.
Energi yang pertama adalah energi potensial. Ada namanya energi potensial. Energi potensial karena dia menggunakan energi potensial yang dimiliki oleh karet. Karena karet ini jika makin kita tarik, itu juga akan makin lebih kuat balik ke dalam posisi awalnya, karena karet itu bersifat kalau kita tarik dia pasti maunya balik lagi ke kondisi awalnya. Maka dia dibilang sebagai potensial elastis. Nah, energi potensial elastis itu adalah energi yang kita akan dapatkan jika kita menarik karet. Jadi kalau misalnya kalau kita tariknya cuma pendek, maka energi potensial elastisnya kecil. Lebih kecil daripada kalau kita tarik lebih kencang lagi, sehingga energi potensial elastisnya menjadi semakin besar. Lalu, apapun yang kita taruh di dalam pelontarnya, kita tarik karetnya, lalu dia terbang, dia di sini dia masih diam aja nih, si kertasnya. Objeknya itu masih diam saja di dalam pelontarnya. Tapi objeknya siap terbang berdasarkan energi potensial elastis yang ada. Tapi begitu objeknya terbang ke titik B, dari titik A pindah ke titik B, maka perpindahan ini akan dinamakan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh pergerakan dari sebuah benda. Jadi, jika sebuah benda itu bergerak, apapun bendanya, jika kita lempar spidol ini, maka begitu kita lempar, maka dia akan menjadi energi kinetik. Jadi kesimpulannya, slingshot itu bekerja dengan cara memindahkan atau merubah energi potensial elastis yang dimiliki oleh karet. Kalau di sini karetnya menjadi energi kinetik karena karet kembali ke posisi semula, mengakibatkan objek yang ada di dalam ini terbang ke dalam menuju titik yang diinginkan. Jadi kalau kamu ingin memastikan slingshotnya menembak target yang sesuai sama yang kamu inginkan, maka pastikan kecepatannya, arahnya, posisinya, semuanya sesuai ke arah yang kamu inginkan. Kekuatan tangan kamu pastikan, lalu pastikan juga posisi atau derajat kemiringan dari slingshotnya. Nah, itu saja penjelasan tentang slingshot kali ini. Semoga kamu bisa mengambil banyak hal baru yang sudah kamu temukan di dalam video ini. Kalau ada hal yang kurang jelas, kamu bisa langsung tanyakan kepada tim biru, atau kamu list pertanyaannya untuk nanti ditanyakan di kelas online yang sudah kamu pilih. Oke, selamat bermain kembali. Bye!